Selamat pagi anak-anak, mama, papa, bapak dan ibu guru, serta para karyawan SD Putra Nirmala. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Januari 2021, kita kembali akan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan penuh berkat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur atas penyertaan-Mu, serta berkat yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Bapa, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang boleh kami terima sampai hari ini. Kami juga memohon padamu ya Bapa, untuk semua orang yang sedang sakit, kiranya Engkau jamah mereka, sehingga mereka dapat sehat kembali. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu, kiranya sabda-Mu ini akan menjadikan kami orang yang lebih baik lagi. Dan kami selalu mohon berkat-Mu untuk segala macam kegiatan kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan terhadap-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, mama dan papa serta bapak ibu guru yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Suatu peristiwa, Ridwan, seorang siswa di sebuah sekolah di kota kecil, suatu hari datang ke sekolah terlambat. Menurut aturan sekolah, siswa yang terlambat 20 menit tidak boleh masuk kelas dan harus menjalani hukuman.
entah lari di lapangan atau membersihkan WC atau hukuman dalam bentuk lain. Ridwan oleh guru disiplin memang dihukum bersama dengan siswa lainnya yang terlambat. Pada hari berikutnya, sekolah mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengucapkan terima kasih kepada sekolah tersebut karena seorang siswa, yaitu Ridwan, telah membantu membawa orang yang kecelakaan lalu lintas ke rumah sakit. Oleh rumah sakit, Ridwan diberi penghargaan karena memperhatikan penderitaan orang lain meskipun sebenarnya harus sekolah. Kepala sekolah menjadi malu karena Ridwan baru saja dihukum gara-gara terlambat. Kadang-kadang orang mudah menjatuhkan hukuman kepada orang yang baik karena hanya mendasarkan kepada aturan yang kaku tanpa memperlihatkan nilai-nilai kemanusiaan. Tuhan Yesus mengalami seperti Ridwan. Dia dipersalahkan karena menyembuhkan orang yang mati tangannya pada hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus tidak takut dengan mereka. Tuhan Yesus tetap menyembuhkan orang yang sakit itu. Bagi Tuhan, hidup orang itu lebih penting daripada aturan hari Sabat. Bagi Tuhan Yesus, hukum Sabat adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Sabat. Demi menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus melanggar hukum Sabat. Dalam hidup kita, kadang kita dihadapkan pada dua pilihan yang tidak mudah. Memilih menolong manusia tetapi melanggar aturan, atau tidak melanggar aturan tetapi menelantarkan orang. Dalam situasi yang sulit ini, kita dapat belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Demi membantu keselamatan orang lain, kita boleh melanggar aturan yang berlaku. Nilai kasih lebih tinggi daripada aturan. Bagaimanakah kita mengartikan sabda ini dalam hidup kita? Apa yang akan kita pilih dalam situasi dilema? Membantu orang yang membutuhkan ataukah menuruti aturan yang ada? Ya Tuhan, berilah kami kekuatan dan tuntunan agar dapat menghayati panggilan, berani memilih yang baik dan menerima realita hidup yang ada. Berkatilah kami hari ini dalam proses pembelajaran, agar apa yang menjadi rencana kami dapat berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian anak-anak, mama, papa, dan bapak ibu sekalian, renungan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan menyegarkan hati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.